Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Baik, untuk memulai pada pembelajaran hari ini, Bapak akan sedikit menerangkan ya materi kita flashback yang kemarin terkait tentang makhluk hidup ya. Di sini Bapak akan menerangkan sedikit yang lebih jelas untuk kalian pahami terkait tentang makhluk hidup itu apa aja sih. Nah, kalian tahu makhluk hidup itu apa aja? Nah, makhluk hidup itu terdiri ada manusia, kemudian ada tumbuhan, kemudian ada hewan. Nah, baik, mari kita simak video selanjutnya. Baik, di sini makhluk hidup ya. Nah, secara umum makhluk hidup itu adalah makhluk dengan ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, kemudian ada bergerak, terus ada tumbuh, berkembang biak dan lain sebagainya. Nah, di sini terdapat 3 jenis makhluk hidup, yaitu apa saja tadi yang Bapak sebutkan? Ya, betul. Ada manusia, ada hewan, dan kemudian ada tumbuhan. Nah, di sini makhluk hidup itu juga mempunyai ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, makhluk hidup itu bernafas, ya. Terus yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Yang ketiga, makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Keempat, makhluk hidup itu berkembang biak. Yang kelima yaitu makhluk hidup itu bergerak. Baik, dari kelima ciri-ciri ini, mari ikuti lagi penjelasan dari Bapak. Akan Bapak per poin lagi. Baik, di sini makhluk hidup itu bernapas. Loh, kenapa kok bernapas? Ya iya. Nah, karena apa? Karena makhluk hidup itu kalau misalnya kita tidak bernapas, maka tidak akan bisa melangsungkan kehidupannya. Atau dengan kata lain, makhluk hidup itu menghirup oksigen. Ya, di sini. Nah, makhluk hidup bernafas untuk mendapatkan oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Nah, perhatikan ya, makhluk hidup seperti manusia, seperti hewan, seperti tumbuhan itu pasti memerlukan oksigen ya untuk melangsungkan hidupnya. Ya, seperti itu. Paham? Selanjutnya, nomor 2, poin yang kedua, memerlukan makanan dan minuman. Ya, di sini ada manusia, ada tumbuhan, dan juga ada hewan. Kenapa kok makhluk hidup memerlukan makanan dan tumbuhan? Penjelasannya di sini. Untuk kelangsungan hidupnya. Bagaimana maksudnya, Pak? Nah, maksudnya di sini itu adalah, kalau kita itu manusia ataupun tumbuhan ataupun hewan itu pasti memerlukan makanan. Ya, kalau manusia bisa memproduksi makanannya sendiri. Ya, kalau hewan bisa mencari makanan, contoh misalnya ya bisa berburu ya, salah satu hewan bisa mencari makanannya sendiri ya. Jenis hewan itu juga banyak ya, hewan itu ada yang karnivora dan juga ada yang herbivora ya, tapi Bapak tidak akan menjelaskan yang ke situnya, tapi lebih ke ciri-ciri makhluk hidupnya. Dan untuk tumbuhan itu juga bisa membuat atau memasak makanannya sendiri. Tetapi kalau misalnya untuk airnya itu biasanya itu ada 2 cara. Yang pertama dengan cara alami dan yang kedua dengan cara buatan. Alaminya itu apa? Yang pertama, ya, yang pertama itu adalah dengan cara adanya hujan. Dengan turunnya hujan, maka tumbuhan itu juga akan mendapatkan suplai makanan dan juga minuman. Cara yang kedua yaitu dengan cara kita siram. Nah, kalau manusia, kalian sudah tahu ya kalau manusia ya. Kalau manusia bisa memproduksi atau memproduksi untuk membuat makanan itu sendiri. Selanjutnya, baik, di sini poin selanjutnya yaitu makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Baik, sekarang kita amati di sini ya. Di sini ada hewan, ada manusia dan ada tumbuhan. Yang dimaksud pertumbuhan itu bagaimana, Pak? Coba kita lihat. Nah, pertumbuhan makhluk hidup ditandai dengan perubahan bentuk dan ukurannya yang semuanya dari contoh hewan ya, telur, kemudian menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam sedang, kemudian menjadi ayam dewasa. Nah, begitupun juga sama halnya dengan manusia. Manusia itu lahir itu nggak mungkin kan langsung menjadi besar, itu tidak mungkin. Jadi kita mengalami proses pertumbuhan dari kecil ke besar ya, dari bayi, terus anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan hingga sampai ke tua, seperti itu. Tumbuhan pun juga sama ya anak-anak. Nah, untuk tumbuhan itu ya itu juga ada prosesnya dari biji, kemudian itu mengeluarkan tunas, kemudian mengeluarkan daun hingga mekarlah sebuah bunga. Untuk tumbuhan itu tidak mungkin ya langsung menjadi seperti besar, itu tidak mungkin. Seperti halnya pohon ya, benih pohon yang kita tanam
terus kita rawat kemudian menjadi besar ya. Itu juga mengalami pertumbuhan seperti itu ya. Selanjutnya, nah di sini makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak maksudnya di sini adalah yaitu bertambahnya jumlah populasi dan memperbanyak jenisnya agar tidak punah. Contohnya ya, ayam jantan dengan ayam betina ya, itu dikawinkan, melahirkan, atau ayam itu bertelur. Bertelur itu nanti akan menghasilkan anak ayam bila menetas ya. Nah, dengan menetasnya anak ayam ini, maka ayam itu akan bertambah banyak atau berkembang biak. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya, nah, makhluk hidup yaitu bergerak. Bergerak itu apa? Berpindah tempat. Misalnya titik semulanya ada di A, kemudian Bapak pindah ke titik B. Berarti itu menandakan apa? Kalau makhluk hidup itu bergerak, tidak mungkin cuman diam saja ya, bergerak. Ini untuk yang Bapak contohnya itu untuk yang manusia dan hewan ya. Contohnya. Nah, cara bergerak makhluk hidup bermacam-macam. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan berjalan atau berlari, ada juga yang berenang bahkan terbang ya. Terus timbul pertanyaan, loh, berarti tumbuhan itu kan cuman tempatnya di situ-situ aja nih Pak, berarti bukan dikatakan makhluk hidup dong Pak? Oh tidak. Kenapa? Karena makhluk hidup kan itu kan mempunyai ciri-ciri ya, mempunyai ciri-ciri, berbagai macam ciri-ciri. Jadi salah satunya bergerak ini adalah salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Tumbuhan termasuk juga makhluk hidup karena apa? Dia bisa bertumbuh dan juga berkembang biak seperti itu. Selanjutnya, nah terakhir di sini, yuk. Sekarang di sini ada gambar gajah. Sekarang kita mendeskripsikan gambar tersebut ya. Dari yang Bapak koreksi hasil modul kemarin, itu banyak dari kalian itu yang masih bingung dalam mendeskripsikan suatu gambar. Nah, mari kita lihat. Nah, cara kita mendeskripsikan gambar itu yaitu kita amati terlebih dahulu gambarnya. Kalau ini lihat, oh otomatis ini gajah. Gajah itu mempunyai apa saja sih? Yang jelas itu mempunyai mata yang lebar, kemudian mempunyai gading yang panjang, kemudian mempunyai belalai yang panjang. Terus warnanya apa? Coba kita lihat. Warnanya yaitu abu-abu. Oke, mempunyai bentuk tubuh yang besar ya. Gajah itu rata-rata itu tubuhnya besar, kemudian memiliki gading dan lain sebagainya. Kupingnya pun juga besar. Nah, seperti itu. Nah, baik. Mungkin untuk ciri-ciri makhluk hidup ini sudah selesai anak-anak. Terima kasih. Selanjutnya Bapak akan sedikit menambah materi terkait untuk yang pembelajaran besok atau video call besok, yaitu terkait tentang sekarang materi tambahan. Nah, materi tambahannya itu adalah untuk pembelajaran esok ya, untuk hari Selasa ya. Baik, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan secara ringkasnya terkait tentang gagasan utama, kalimat utama beserta dengan paragraf. Nah, gagasan utama itu mari dengarkan. Gagasan utama adalah ide-ide menjadi inti dari suatu paragraf, yaitu berarti gagasan utama itu adalah poin yang terpenting dalam suatu paragraf itu sendiri ya. Terus kalimat utama. Kalimat yang mengandung gagasan utama yaitu gagasan yang mengandung inti dan digunakan untuk membangun seluruh isi sebuah paragraf ya. Jadi kalimat utama dan gagasan utama itu adalah sama ya. Kemudian nanti ada kalimat penjelas. Kalimat penjelasnya nanti Bapak akan jelaskan ya, akan Bapak berikan teks setelah Bapak menjelaskan paragraf. Baik, selanjutnya yaitu adalah paragraf. Nah, paragraf itu adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama. Jadi di setiap paragraf itu pasti terdapat gagasan utama ataupun kalimat utama. Yuk, siap. Sekarang Bapak mempunyai contoh teksnya, kalian mengamati. Baik. Di sini terdapat 3 paragraf. Yang dimaksud paragraf yaitu ketika teks yang paling atas, nah coba kita lihat yaitu secara umum. Nah, secaranya itu kan menjorok lebih ke kanan. Nah, ke kanan otomatis itu menandakan kalau itu adalah paragraf ya, sampai ke titik. Nah, sampai ke tumbuhan. Mari kita baca ya paragraf pertamanya. Sekalian kita mencari gagasan utamanya. Gagasan utama itu bisa terdapat di awal kalimat ataupun di akhir kalimat. Kalau di tengah-tengah pun bisa, tapi itu jarang ya. Coba kita lihat di sini, kita baca ya. Secara umum, pengertian makhluk hidup adalah makhluk dengan ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, bergerak dan berkembang biak sampai titik. Itu merupakan
gagasan utamanya atau kalimat utamanya, poin yang terpenting ya dalam satu paragraf itu atau paragraf pertama itu. Kemudian setelah titik itu ada lagi ya, terdapat 3 jenis makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Itu merupakan apa? Kalimat penjelas ya, merincikan lagi dari kalimat utama atau gagasan utama itu sendiri. Baik, di paragraf pertama kita sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke paragraf kedua, dimulai dari kata makhluk hidup ya. Makhluk hidup ini kan tulisannya agak menjorok ke kanan, itu termasuk ke paragraf kedua. Coba kita baca ya. Makhluk hidup yang terdapat di alam ini ada banyak sekali jenis dan macamnya. Masing-masing dari jenis makhluk hidup tersebut mengalami proses-proses atau tahap dalam menjalani kehidupan atau melangsungkan hidup sampai ke titik hidup itu merupakan gagasan utama di paragraf kedua. Kemudian samping kanannya kita baca, makhluk hidup dapat bertumbuh dan berkembang biak. Dalam pertumbuhan pada hewan memerlukan makanan, minuman, dan juga udara agar dapat melangsungkan hidupnya. Nggak hanya hewan saja, manusia, tumbuhan pun juga sama ya. Nah, untuk yang makhluk hidup ini ya, yang di sini makhluk hidup dapat bertumbuh dan berkembang biak ini merupakan kalimat penjelas, menjelaskan lebih rinci lagi terkait tentang poin yang ada di sini, gagasan utamanya. Paham ya? Kemudian di paragraf ketiga yang ini, sedangkan ya, baik. Sedangkan untuk perkembangbiakan pada hewan, ada yang berkembang biak dengan cara beranak, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur, dan juga bertelur serta beranak ya. Ayo ingat enggak, bertelur kemarin namanya apa ya? Bertelur itu namanya ovipar. Kalau beranak itu namanya vivipar. Kalau yang bertelur serta beranak itu disebut ovovivipar. Nah, seperti itu. Jadi jangan bingung lagi. Nah, itu sampai ke titik ini ya, sampai ke beranak ini titik. Itu merupakan gagasan utama atau kalimat utamanya. Kemudian kita lanjut ke kalimat penjelasannya. Kita geser lagi di sini ya. Dalam pertumbuhan pada hewan memerlukan makanan, minuman, dan juga udara agar dapat melangsungkan hidupnya. Ya, nggak hanya tumbuhan, nggak hanya hewan, tapi juga manusia pun juga sama memerlukan yang namanya makanan, minuman ya, untuk apa? Melangsungkan hidupnya, supaya kita apa? Supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita bisa berkembang biak gitu ya. Mungkin Bapak cukupkan sekian, semoga sedikit pemahaman dari Bapak, semoga kalian jelas dari yang saya Bapak jelaskan ini. Kemudian untuk besok yaitu kalian akan melakukan pembelajaran online, yaitu video call disiapkan. Kemarin sudah Bapak siapkan jadwalnya per sesi, jadi diharapkan 10 menit sebelum pembelajaran untuk siap-siap terlebih dahulu, disiapkan kaliannya, terus disiapkan teks yang sudah Bapak bagikan, kemudian kalian siap di depan HP kalian masing-masing. Baik, Bapak cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Your eyes, you look away when you pretend not to care. I like the dimples on the corners of the smile that you wear. I like you more, the world may know, but don't be scared, 'cause I'm falling